keadilan buat seorang ibu tunggal itu gitu kan. Kami pengen melihat karena yang kami tahu prinsip dari pengadilan adalah harus secerah cahaya. Kami ingin lihat apakah ini secerah cahaya gitu. Jadi apakah buram? Belum tahu alasannya itu dan tidak datangnya itu kenapa ya. Tapi kita lihat itu di sosial media dia itu jalan-jalan, ya mungkin jalan-jalan Kerja lah. kerja live gitu ya, dia live juga di tok-toknya dia gitu kan gitu. Jadi seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa datang lah. Juga gitu dekat kan ini di daerah. Ini kan dekat, Kemang bukan di. Jaksel Atau yang mungkin dekat. saya karena digugat 100 miliar dia cari duit saya. Oh iya, 100 miliar. Itu kurang loh 100 miliar. Menurut gua 1 triliun gitu. Kalau gue dengan harga diri tidak ada harga. 100 miliar tuh masih Itu kurang. masih dibatasi loh oleh M 100 miliar. Iya. Misalnya nego-nego tiba-tiba dapat berapa. Kalau Nikmir dia tidak aja, terbatas. Nikmir aja sekali endorse 1 hari bisa miliaran. Ya belum lagi jadwal syutingnya, iklannya dan lain sebagainya gitu. Ini kenapa 100 miliar mah masih kurang ya? Ember. Harusnya Udah berapa bulan? Iya udah berapa bulan, Cok? Iya nggak sih? Coba hitung aja. Argo Hitung kan jalan aja. terus, Argo. Mana Senin filmnya premier ya ini. Makanya. Senin premier ya? Filmnya Gitu. premier. Dan seorang Orangnya nggak ditangkap ada. sama Orangnya nggak ada. Orangnya Itu nggak sedih ada, sebenarnya. gitu. Yang aku sedihkan adalah kondisi anak-anak. Kondisi anak-anak bagaimanapun anak-anak akan melihat jejak digital seorang ibunya. Oke, anak-anak bisa ditutup handphonenya, tapi teman dari sekolahnya akan menunjukkan itu yang kita harus pikirkan, beban mental anak-anak. Jadi harga diri tidak bisa dibayar sama uang. Situ. Karena kekuatan seorang ibu adalah dari seorang anak-anak. Waktu dia meluk anaknya, bagaimana dia punya kuat karena dia tidak bisa meluk anaknya saat ini. Kan semua teman-teman media juga mengharapkan dia yang datang kan gitu untuk mendengarkan semuanya ini kan gitu. Kalau nggak datang kan teman-teman media juga pasti ada rasa kecewa lah gitu. Iya. Gitu. Nih kita tunggu aja. Buktinya datang. kita udah ada di Datang sini. apa tidak? Mana orangnya? Mana orangnya? Bisa gitu yang dituntut nggak ada. Apa kita dapat? Yang itu Aneh ya. Aneh ya. Kok yang dituntut bisa nggak datang? Padahal kan Kenapa coba ini? kan bukan dia yang ditahan. Kok dia bisa nggak datang? Ini kan cuman hanya membaca gugatannya, gugatan bukan apa yang namanya sidang apa yang P21 aja. Gimana menghadapi sidang P21 nanti ya? Ah itu kan. Ini aja ya. Kayaknya mungkin Apa perdana? Pidana. Pidana, iya. Pidana. Gimana Karena dia menghadapi sudah sidang pidana, Iya, sidang pidana. gimana menghadapi sidang pidana gitu. Sidang pidana ini aja dia nggak datang, apalagi Ini menghadapi perdata. sidang ini perdata. Ini perdata. Pidana perdata aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena kalau menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu bahwa Niki akan bisa bebas, akan bisa bebas karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah one prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan one prestasinya menang, insya Allah ya berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeras segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya, gitu loh. Tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong. Jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani supaya lu pemeras lu, ini lu cuci uang, ternyata berbalik arah. Ini kan mereka yang kucak-kacir sekarang, bingung. Wah, ini salah strategi nih kita nih. Salah nih kita. Jadi menurut gue kalau orang tidak bisa berbicara, semakin dihajar. Buktinya yang menghajar-hajar sekarang diam kan, ngumpet kan? Karena semakin dihajar dia tidak bisa berbicara, semakin simpatik netizen ke situ. Jadi ini udah kamu salah lawan sayang, kayak lagu salah. Kamu salah lawan, itu udah kayak lagu, udah salah lawan, udah salah perkiraan. Ternyata simpatik berdatangan, termasuk kami. Jujur, saya tidak pernah live, tapi karena butuh bukti saya bersuara untuk live. Saya musuh Nikita Mirzani 6 tahun. 6 tahun saya musuh, tapi karena saya lihat di sini dari kriminalisasi. Sabar ya? Inhale, exhale, tarik nafas. belum mulai. Sabar Bu. Energinya disimpan dulu. Jadi saya tidak sabar. Belum mulai saya masalahnya. Gue sampai gini kan, gue sampai diem. Aku juga begini. Memang gue ngantuk. Jadi kayak denger dongeng ya. Sabar Bu. Saya ngomel karena saya tidak diberi duduk, lebih utama dia yang diakui. Saya tanya Oke, Katesa, kalau sumpamanya dikabulkan nih gugatan ini oleh majelis hakim, akankah mau Kalau bikin dikabulkan tumpengan saya lagi? tumpengan. Ah. Kalau dikabulkan ini oleh majelis hakim, saya akan kumpulkan. Dan berapa kali saya bilang di live saya
saya akan tumpengan dengan netizen siapapun yang datang. Saya akan tumpengan, akan menyediakan tumpengan besar. Karena waktu dia dulu di Banten saya tumpengan untuk menebus kesalahan saya. Waktu saya musuhan, dia juga musuh saya musuh dia. Tapi setelah kami sayang-sayangan 2 bulan yang lalu sebelum dia masuk, ya udah saya dan saya prihatin dan saya kasihan karena saya ada di posisi seorang ibu tunggal juga dulu. Jadi saya merasakan bagaimana mencari nafkah, pakai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi nanti kalau misalnya nyatakan ini Nikita Mirzani menang, saya akan tumpengan dan saya akan mengundang netizen-netizen yang mau hadir. Karena menurut saya menebus kesalahan saya. Yang lain juga mungkin mau ada tumpengan. Apaan? Kak Emma Sebagai doa. Enggak, kalau yang pidana udah menang, ini aja online sih, tumpengan online, jadi nggak bareng-bareng, nggak ngumpulin orang. Gua undang lu enak aja. Enggak, gue sendiri, gue udah bilang sama followers gue sendiri tumpengan dengan mereka secara live, nggak bikin rame-rame undang orang, enggak kan cuma gue doang sendiri. Nanti itu tumpengannya buat ke yang membutuhkan, bukan buat ke netizen gitu. tapi ada rencana mau jenguk di apa lapas Rutan Bandung. Kan untuk 1 bulan itu belum ya. 1 bulan itu kan hanya untuk lawyer ya. Bahkan kan kalian dengan sendiri pihak keluarga juga belum bisa untuk menjenguk Mbak Nikmir gitu, Mbak Nikita, Kak Nikita gitu. Berarti kalau sudah lewat dari sebulan baru rencananya mau ke sana. Ya kemungkinan. Kalau ke sana mau bawain apa? Mau tahu aja. Mau tahu aja. Ada deh. Mau tahu aja. Makanan. Orang dibilang ini lagi. Mau tahu aja. Maksudnya makanan gitu kan? Kesukaannya apa? Adalah kan kita nggak bisa spill sana sini gitu, ada deh. Yang pasti membawa doa udah pasti. Ya pasti berdoa lah untuk karena kan kita aku pribadi mengikutin kasus ini dari awal gitu ya. Gitu. Jadi mendukung, mensupport dan aku yakin bahwasan Nikita itu nggak bersalah ya. Gitu. Menurut aku, tapi balik lagi ke orang-orang karena kasus ini kan ada pro dan kontranya gitu. Menurut Mas sendiri, Mas? Kenapa? Kasus Nikita seperti apa? Mamski mau nanya dong perihal endorse, kan Mami kan suka endorse nih. Selalu endorse. Nah, kalau untuk di endorse itu biasanya untuk perjanjian itu apakah harus tertulis atau seperti apa Nggak sih? pernah tertulis. By phone Iya, no juga comment termasuk karena itu. Cuma by phone. Aneh. Di WhatsApp banget sih. WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF, Ada briefing kejanggalan. produk, terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya, terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali, revisi berapa kali kayaknya ini? Pemerasan. Dua kali revision, Pemerasan itu dan mereka kan harus bayar ada di awal dulu dia yang DP cari, maksudnya orang itu yang separuh, mencari sisanya Niki setelah aku gitu, tayangin. mencari Niki. Tanpa Kan bukan kontrak pemerasan, apapun. bahkan diingatin Semua lagi merek, gitu. sampai yang gede-gede juga. Diingetin mana ada Berarti tingkat nominal pun pemerasannya di termasuk mana, itu dari tergantung dari brand ya, Mam? Atau Tergantung dari seperti apa? brand. Bahkan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau dan di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari. Karena kan treatment, di syuting, di semuanya tanpa kontrak gitu. Jadi wajar banget kalau emang nggak ada kontrak sih yang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer yang lainnya juga. Berarti dalam kasus Niki ini juga sebenarnya emang ada endorse tapi tidak tertulis aja mungkin gitu ya? Iya, kalau dari ajakannya, ayo dong review. Kan gini, kita tuh kan diminta oleh brand untuk pastinya membuat apa ya, narasi, terus membuat menarik produk Perhatian. apapun itu, perhatian untuk netizen yang memfollow kita gitu. Bisa viralin, apalagi kalau bisa viralin. Itu mereka seneng banget tuh. Gitu kan, karena mendapatkan keuntungan besar dari setelah kita viralin masukin ke sosmed kita, langsung kan meledak gitu, udah untung dong si brandnya. Ya untuk yang sekali Niki seharga itu menurut aku malah murah ya. Makanya orang tuh bilang itu kan besar sekali, ntar dulu kamu mesti cek tuh, cek harganya Fuji. Langsung mewah tuh ya. Lagi Niki tuh 1 hari Terus aja endorse-nya 1 miliar, setahun miliaran. setahun mau minta eksklusif 4M, murah banget, Bo. Eksklusif untuk produk itu doang kan? Waduh, lebih dari itu harusnya.
lebih dari itu. Ini sangat lucu sih, pemerasan gitu-gitu. Gitu. Dia yang mencari, dia yang mengingatkan gitu. Di mana tingkat pemerasannya itu di mana? Ada penjebakan juga berarti ini ya. yang minta tolong Iya. dan yang memberi. Karena aku kan juga tadi posting tuh pagi-pagi menanggapi yang di statementnya Mbak Tika Bisono. Ya, mungkin beliau nggak lihat dan nggak dengar rekaman yang dari awal. Ada rekaman awal itu di mana dia mencari-cari, diduga suara dia dengan suaranya asistennya Niki. Jadi mencari-cari, iya nggak mau lo dibayar, ada dialog seperti itu. Ingetin lagi ya. Ada dialog itu. Jadi Nanti tolong Buat- ingetin lagi ya, ya. buat Mana aku- ada di buat aku kalau tuh, pemerasan tuh nggak ada diingetin. seorang owner brand sampai berkata seperti itu, mencari terus di dalam rekaman yang sebentar saya, Iya, soalnya saya, mereka saya, lagi saya. ini. Iya, Bentar. Apa tadi? Cuma jadi lupa. Apa tadi? Mencari, Yang terakhir? Nggak mungkin mencari-mencari gitu dari produk brand. Bukan. Di rekaman yang terakhir itu kalau nggak salah dengar saya, dia bilang iya nih nego. Kalau mau nego berarti itu seperti penawaran kan? Penawaran dan di awal dia yang mencari, ada juga. Iya nih mau dibayar nggak mau. Jadi itu kata-kata yang aku pengen banget denger di sini. Kapan sih video itu, ada rekaman itu kapan sih? Gitu. Terus nanti kan kalau di pengadilan kan tanggal, waktu semuanya akan digabung secara benar-benar sistematis, kelihatan, baru kita bisa menyimpulkan. Makanya saya nggak banyak ngomong, mau lihat aja, karena kita juga nggak pernah tahu aslinya tuh rekaman kayak apa kan. Tapi di sini seasli-aslinya, seada-adanya seperti itu. Itu yang nanti akan menjadi mungkin insya Allah dari Pak Hakim, dari semuanya memastikan dan sangat yakin bahwa ini adalah bentuk tawaran kerjasama yang ternyata sudah dilakukan pelanggaran yang one prestasi tadi tidak lanjut, bahkan ada kasus baru dan ada juga perekaman-perekaman yang tidak diketahui, Yang ilegal ya. tidak seizin. Itu kita juga masih menunggu apakah itu ilegal bentuk seperti itu. Jawaban-jawaban ini akan kita dapat di ruangan pengadilan. Artinya definisi penawaran itu bentuk sebuah kerjasama, ya? Perjanjian. Itu nanti yang akan dites, Enggak, menurut didengarkan. dari pandangan KMA sendiri. Iya, kalau yang tadi yang Mamski bilang namanya perjanjian nggak harus pakai kontrak, lisan itu ada, ya kan? Terus kita yang dicari-cari itu juga ada. Ya nanti apakah ini semua jadi satu kesimpulan dan keputusan yang resmi dari ruangan ini, bukan dari mulut aku. Ya kita sama-sama ikuti dan doa yang terbaik aja gitu. Oke. Oke?